Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leni dan terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di segmen baru ini, tempat cerita kasus dan misteri yang disajikan secara faktual. Sebelum mulai, kalau kamu suka konten ini, aku minta dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas peristiwa yang sempat menggemparkan daerah Pacet, Mojokerto. Kalau siap, mari kita mulai masuk ke awal kasus ini terjadi. Pada Sabtu tanggal 6 September 2025, sekitar pukul 10.30 atau setengah 11 ya, waktu Indonesia Barat, di kawasan Jalan Raya Pacet Cangar, Mojokerto, itu mendadak ramai setelah kabar penemuan potongan tubuh yang tercecer di semak-semak. Penemu pertama itu adalah Suliswanto, pria yang berusia sekitar 30 tahun, warga dusun Pacet Selatan ya. Dan Suliswanto pada saat itu sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Awalnya itu beliau melihat kayak sepotong daging gitu kan, yang dikira itu adalah berasal dari hewan liar. Namun ketika beberapa langkah kemudian untuk melanjutkan mencari rumputnya ya, Suliswanto itu menemukan potongan yang lebih besar, yaitu telapak kaki manusia. Saat itu juga Suliswanto yang panik melapor ke Polsek Pacet Polres Mojokerto. Nah, dari situlah petugas bersama warga melakukan penyisiran menyeluruh dan Satuan Reserse Kriminal Unit Identifikasi atau Inafis dan anjing pelacak K9 jenis Labrador dari Polda Jawa Timur ikut diturunkan. Nah, pada saat itu memang pencarian pertama kan hasilnya ada 65 potongan ya. Dan pada saat itu tidak lama pergelangan tangan kanan ditemukan oleh anjing pelacak dan inilah menjadi kunci awal pengungkapan identitas korban. Nah, pertanyaannya, siapakah korban yang malang tersebut? Proses identifikasi ini jelas kan tidak mudah ya, mengingat sebagian besar itu kan temuannya berukuran kecil. Tim forensik kemudian tuh menggunakan perangkat yang namanya MAMBIS, ya, kepanjangan dari Mobile Automated Multi-Biometric Identification System. Fungsinya itu untuk membaca sidik jari pada salah satu potongan yang memungkinkan gitu kan. Nah, hasilnya pun keluar relatif cepat ya di hari yang sama, yaitu pada Sabtu malam. Dan identitas mengarah pada gadis berusia 25 tahun yang bernama Tiara Angelina Saraswati, salah satu warga Kabupaten Lamongan. Namun, untuk memastikan identitas korban itu benar adanya gitu kan, pihak yang bertugas pun segera menghubungi keluarga untuk dimintai keterangan dan memverifikasi dari data korban tersebut gitu kan. Dari situ kita dapat bayangkan, momen itu pastinya sangat berat bagi pihak keluarga. Setelah melalui proses verifikasi data dari keluarga korban, disitulah diketahui latar belakang dari korban yang bernama Tiara Angelina Saraswati ini. Nah, Tiara Angelina Saraswati lahir di Pacitan pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 dan tumbuh besar di Lamongan. Tiara ini adalah anak sulung dari pasangan Setiawan Darmadi dan istrinya yang bernama Evi. Tiara memiliki seorang adik yang bernama Rani dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Diketahui kedua orang tuanya Tiara ini dikenal bekerja keras dengan berdagang sempol dan juga es tebu gerobakan gitu ya di sekitar Masjid Agung Lamongan. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, udah pasti untuk menopang pendidikan kedua anaknya. Dan dari situlah Pak Setiawan selaku ayah dan juga Ibu Evi dapat menyongkong pendidikan Tiara sampai menempuh studi S1 Manajemen di Universitas Trunojoyo Madura angkatan tahun 2019 dan lulus di tahun 2023. Nah, selepas kuliah, Tiara itu tercatat pernah bekerja di PT Mitra Adi Perkasa Tbk dan di PT Bumi Menara Internusa. Namun, nih sayangnya ya, di tahun 2025 Tiara itu harus kehilangan pekerjaannya. Dan sempat bingung untuk mencari pekerjaan, hingga akhirnya Tiara ini memiliki rencana untuk merantau ke Surabaya untuk mungkin untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang lebih baik atau untuk peruntunan hidup yang lebih baik lah ya. Nah,
Namun sayangnya hal itu tuh sempat ditentang oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu gitu ya, dan sehingga menimbulkan konflik antara Tiara dan kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Nah, pada bulan April tahun 2025, Tiara itu kekeh gitu ya, tetap untuk memutuskan pergi ke Surabaya. Dan disebutkan komunikasi Tiara dengan keluarga juga sedikit berkurang gitu ya, mungkin karena sebuah dinamika yang kerap terjadi gitu ya, kalau seorang perantau muda biasanya kan fokus untuk kerja-kerja gitu ya, sampai kadang ada aja lupa untuk mengabari keluarga kayak gitu. Tapi ini nggak semua ya, tapi adalah beberapa kasus seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari keterangan keluarganya Tiara inilah penyidik mendapatkan informasi bahwa Tiara ini memiliki kekasih yang bernama Alfie Maulana. Alfie Maulana pemuda berusia 24 tahun, lebih muda 1 tahun dari Tiara ya, dan diketahui berasal dari desa Aek Paeng, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Alfie ini anak pertama dari 4 bersaudara dan Alfie dibesarkan di keluarga yang cukup, dan dari beberapa sumber mengatakan bahwa ayah Alfie bekerja di sebuah perusahaan besar yang cukup ternama ya, namun hal ini tuh masih simpang siur ya guys ya, jadi kita perlu berhati-hati untuk dalam menyampaikan fakta yang terkonfirmasi dengan yang masih simpang siur gitu. Oke, balik lagi ke profilnya Alfie. Setelah Alfie lulus sekolah di SMK di Jombang ya pada tahun 2019, Alfie melanjutkan kuliahnya di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan informatika, dan beberapa sumber mengatakan prodi matematika ya. Namun dari sini bisa disimpulkan bahwa Tiara dan Alfie ini masih satu alma mater ya guys ya. Nah, selepas kuliah, Alfie bekerja sebagai driver ojek online di Surabaya, dan dikabarkan juga bahwa Alfie ini memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemotong hewan. Dan Alfie akan dipanggil kerja jika sedang membutuhkan jasa pemotong hewan ya. Jadi bahasa sekarang tuh freelancer ya. Freelance kerja. Alfie dan Tiara ini bisa bertemu dan menjalin hubungan asmara. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, bahwa mereka kan satu alma mater. Jadi saat itulah mereka tuh ketemu dan menjalin hubungan. Tepatnya itu pada tahun 2020. Jadi mereka itu sudah berpacaran kurang lebih 5 tahun ya. Dan sampai akhirnya Alfie dan juga Tiara itu memutuskan untuk tinggal bersama di Surabaya pada bulan April 2025, dan kosnya tersebut itu berada di kawasan Surabaya Barat, Lakar Santri atau Lidah Wetan ya, dan Alfie ini mendapatkan informasi kos itu dari iklan di media sosial. Di saat itulah Alfie ini langsung mengirimkan uang sewa kepada pemilik kos yang bernama Pak Budiono. Dari keterangannya Pak Budiono ya, selaku pemilik kos itu mengatakan bahwa Alfie itu akan tinggal bersama istri sirinya, dan yang kita tahu pastinya Tiara lah ya, sang kekasih. Sebenarnya juga Pak Budiono ini, sang pemilik kos, udah beberapa kali kerap menanyakan dokumen terkait dengan pernikahan Alfie dan juga Tiara gitu ya. Namun ya Alfie selalu berdalih dengan jawaban yang sama, yaitu dokumennya masih diurus atau dokumennya kayak masih diproses kayak gitu. Dan selama mereka tinggal bersama, sesuai dari pengakuan tetangga kos dan juga warga sekitar, itu mengatakan bahwa Alfie ini termasuk pemuda yang pendiam namun tetap sopan. Jadi kalau misalnya ketemu warga sekitar gitu, Alfie senyum, terus eh, biasa sih mengatakan kayak kata manggo, manggo, monggo kayak gitu ya, kepada warga sekitar. Sementara kalau Tiara itu warga malah tidak pernah melihat sosok Tiara, bahkan tetangga sebelahnya pun hanya beberapa kali gitu melihat Tiara. Dan kalaupun ketemu ya paling cuma senyum aja gitu, nggak pernah kayak ngobrol atau say hello gitu ya. Nah, jadi kehidupan mereka itu terbilang tertutup ya dengan warga sekitar. Lalu seiring berjalannya waktu mereka tinggal bersama ya, pada saat itu Tiara kan masih belum bekerja dan Alfie ini aktif sebagai driver ojek online. Dan yang namanya tinggal bersama pastinya kan perselisihan beda pendapat dan pertengkaran itu pasti akan terjadi ya. Sampai akhirnya nih, kurang lebih 4 bulan mereka tinggal bersama, puncak pertengkaran yang berujung menjadi peristiwa mencengkam pun terjadi. Tepatnya di Sabtu malam 30 Agustus 2025, Alfie Maulana ini kan menjemput adiknya di Bandara Juanda Sidoarjo. Hal itu juga sudah dikatakan kepada Tiara bahwa aku mau jemput adik aku nih di Bandara Juanda gitu ya. Nah, perjalanan itu kan memakan waktu beberapa jam. Alfie
kembali ke kos itu sekitar pukul 1 dini hari, ya tepatnya di hari Minggu tanggal 31 Agustus ya. Dan saat tiba nih, pintu kamar itu dalam keadaan terkunci dikarenakan Tiara saat itu merajuk kepada Alfi, ngambek gitu ya. Nah, setelah menunggu kurang lebih 1 jam gitu kan, sekitar pukul 2 pagi, barulah pintu itu dibukakan oleh Tiara. Nah, dengan kondisi yang masih ngambek gitu, yang masih marah, tanpa berkata-kata, ini Tiara pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2. Dan disitulah puncaknya Alfi tersulut emosi, pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dan pergilah menuju ke kamar di mana Tiara istirahat gitu ya. Saat itu Alfi datang dan langsung yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Setelah Tiara dinyatakan tidak bernyawa, Alfi pun memindahkan tubuh korban ke kamar mandi. Di tempat itulah Alfi melakukan pemisahan tubuh hingga berjumlah 554 bagian. Perangkat yang digunakan itu antara lain ada pisau dapur, pisau daging, gunting, dan palu ya. Sementara pihak kepolisian menduga kuat perkakas tersebut itu telah disiapkan sebelumnya, sehingga mengindikasikan unsur perencanaan, bukan sekedar kayak ledakan emosi sesaat gitu ya. Setelah identitas korban terang, pihak kepolisian tuh langsung bergerak menuju kamar kos di Lidah Wetan, Surabaya. 7 September 2025 ya, Alfi Maulana ini diamankan. Ada yang menyebut pelaku ini sempat melawan, oleh sebab itu polisi menanamkan timah panas ke kaki Alfi saat diamankan. Penyisiran barang bukti terus dilakukan sampai akhirnya menemukan barang bukti dan sisa temuan lain yang memperkuat konstruksi perkara. Sejumlah bagian ini dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong untuk diuji DNA. Di lokasi kos, penyidik juga menemukan beberapa barang bukti lainnya ya yang terkena cairan merah. Di sejumlah perlengkapan rumah tangga kayak seperti bantal, guling, sapu, dan alat kebersihan. Polisi juga mengamankan bagian tubuh lain yang disimpan di dalam lemari. Serta polisi juga mencatat bahwa sebagian potongan kecil sempat dibuang ke saluran pembuangan. Jadi hal ini tuh kayak nunjukin adanya upaya untuk menghilangkan jejak. Nah, selain itu, cara untuk menghilangkan jejak lainnya, ini Alfi menempatkan sejumlah potongan ke dalam tas merah dan beberapa kantong plastik berwarna hitam. Kemudian membawanya dengan sepeda motor metik. Pembuangan itu dilakukan di beberapa titik semak-semak ya, tepi jurang sepanjang Jalan Raya Pacet Cangar, Mojokerto. Yang perlu dicatat sebenarnya ini jarak dari kos di kawasan Lidah Wetan ini menuju Pacet lebih dari 60 km. Jadi pertanyaannya itu kenapa lokasi tersebut sih yang dipilih Alfi untuk menghilangkan jejak? Kalau menurut dari Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto ya menjelaskan bahwa kawasan tersebut itu emang relatif sepi ya, jalurnya juga kan menanjak, terus juga ngelewatin hutan-hutan gitu ya. Jadi kayak eh, jarang orang lewat. Nah, terus udah gitu memiliki rekam jejak yang sebagian tuh lokasinya juga tempat pembuangan pada beberapa kasus sebelumnya gitu. Untuk terkait motif, Kapolres Mojokerto AKP Fauzi Batama semula menyebut faktor sakit hati. Namun Kapolres Mojokerto kemudian memberi gambaran yang lebih kompleks ya, gabungan dari konflik hubungan jangka panjang gitu kan, terus juga tekanan ekonomi serta ekspektasi gaya hidup. Nah, Alfi ini juga pernah menyampaikan melalui keterangannya ya yang dihimpun bahwa hubungan mereka itu sering diwarnai kayak pertengkaran, terus juga sulit diakhiri gitu ya, sehingga menciptakan situasi yang tidak sehat atau dalam bahasanya itu sering disebut hubungan toksik. Alfi ini dijerat pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tindak penghilangan nyawa dengan sengaja. Ketentuan ini menilai bahwa meski persiapan ini berlangsung singkat gitu ya, unsur niat mengakhiri nyawa tetap terpenuhi. Jadi ancaman pidananya untuk Alfi ini sangat berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga pidana paling berat sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu hukuman mati. Pada tanggal 9 September 2025, jenazah dibawa menggunakan mobil milik Rumah Sakit Bayangkara dari Rumah Sakit Porong Sidoarjo menuju rumah duka.
Dan pastinya ya isak tangis keluarga pun pecah di situ. Dan kerabat serta tetangga pun datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengikuti proses pemakaman. Menurut pihak kepolisian, proses pengawalan jenazah hingga tiba di rumah duka itu berjalan dengan lancar ya, serta setelah diserahkannya jenazah kepada pihak keluarga, itu jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman desa setempat gitu. Ya, itu ya teman-teman kasus dari Tiara Angelina Saraswati. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan di tengah duka yang mendalam ini. Dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semua, pastinya dari kasus ini kita bisa banyak mengambil pelajaran ya bagaimana menjalani hubungan yang sehat, mulai dari kayak konflik pada sebuah hubungan itu harus dan perlu ditangani sedini mungkin. Serta kayak tekanan ekonomi dan ekspektasi tinggi itu bisa menjadi beban. Maka solusinya itu kita harus cari jalan sehat untuk berkomunikasi. Jika situasi mungkin terasa tidak aman atau kayak sulit untuk dikomunikasikan, mintalah bantuan kepada keluarga atau kerabat dekat atau teman terpercaya. Namun jika kalau kayak serasa kurang membantu, ya carilah bantuan kepada ahlinya, kayak seperti layanan konseling dan pihak berwajib. Ya, mungkin segitu saja pembahasan kita di video ini mengenai kasus yang terjadi kepada Tiara Angelina Saraswati. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.